Pemirsa epidemiologi biostatistik Mas Dalina Pane ini menegaskan kasus cacar monyet disebabkan oleh infeksi virus. Kasus cacar monyet bisa muncul jika tidak dilakukan investigasi wabah yang komprehensif serta lemahnya pemantauan pada kontak-kontak erat. Pemirsa, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengonfirmasi penambahan 4 kasus cacar monyet atau monkeypox di Jakarta. Sehingga kasus yang ditemukan sejak 2022 kini tercatat ada 7 orang yang terkena cacar monyet. Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Mas Dalina Pane selaku epidemiologi biostatistik. Ya, selamat pagi Bu Mas Dalina, semoga sehat selalu. Ini kita yang penasaran ya sebenarnya monkeypox ini seperti apa Bu, dan apakah memang cacar monyet yang dimaksud ini tuh sangat berbeda dengan cacar yang biasa kita ketahui selama ini? Iya, jadi cacar monyet ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Apakah dia berbeda dengan cacar yang selama ini ada? Ya, agak sedikit berbeda, tetapi genusnya itu sama pada orthopox virus. Familinya juga sama, Foxviridae. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkan itu juga relatif sama, tetapi virusnya, spesiesnya berbeda. Dia hampir mirip dengan virus smallpox yang menyebabkan cacar, dan juga pada hewan, pada sapi itu ada yang disebut sebagai cowpox atau cacar sapi. Jadi yang menyebabkan itu terjadi adalah adanya infeksi virus monkeypox kepada manusia. Kira-kira itu Mas Bremana dan Mbak Yasmin. Lalu Bu, gejala cacar monyet yang paling terlihat secara kasat mata itu seperti apa Bu? Gejala yang utamanya itu biasanya adanya pada 5 hari pertama itu biasanya dimulai dari demam. Jadi adanya demam, kemudian sakit kepala yang berat, kemudian nyeri otot, sama seperti flu ya. Pada beberapa orang ada terjadi mual dan muntah. Tetapi setelah terjadinya demam 1-3 hari kemudian terjadi erupsi kulit. Erupsi kulitnya ini mulai dari ruam, bintik-bintik, lalu berubah menjadi vesikel atau lenting atau lempuhan. Lempuhan ini bisa berisi cairan, tapi kalau dia terinfeksi atau terinfeksi oleh bakteri lain, maka dia bisa menjadi nanah. Dan pada beberapa waktu sekitar 2-4 minggu, lenting-lenting ini akan mengecil dan kemudian menjadi kerak. Setelah dia menjadi kerak dan terkelupas, lalu muncul sel-sel baru, sel-sel kulit baru, maka itu dinyatakan sudah sembuh. Kira-kira itu gejala yang muncul, Yasmin. Ya, Ibu Mas Dalina, kalau kita bicara soal monkeypox, ini kan kok ada kata-kata monyet di sini. Kalau misalnya kita tahu flu burung kan biasanya sumbernya memang karena misalnya ada burung di dekatnya, atau misalnya dia tinggal di tempat yang banyak burungnya dan ada penyakit di sana. Nah, kalau monkeypox ini Bu, memang apakah bisa dipastikan sumbernya dari monyet atau dari mana? Dan biasanya orang-orang yang kena cacar monyet ini biasanya tinggal di daerah seperti apa Bu? Apakah ada situasi khusus? Iya, mengapa disebut monkeypox? Disebut monkeypox karena inang utamanya adalah virus monkeypox yang berasal dari monyet waktu awalnya ya, histori awalnya seperti itu. Jadi penularan dari monyet ke manusia pertama kali itu terjadi di Kongi, Afrika Selatan pada tahun 1970. Dan memang di beberapa negara di Afrika monkeypox ini menjadi salah satu penyakit virus yang kerap terjadi. Tetapi untuk selanjutnya terjadi penularan dari manusia ke manusia, juga dari manusia ke hewan. Dan beberapa jenis hewan yang kemudian bisa menularkan kepada manusia kembali itu tidak hanya monyet pada saat ini. Dia bisa juga tupai, kemudian juga bisa beberapa hewan peliharaan, sehingga pada saat ini tidak khusus pada monyet. Tetapi untuk mengenal pertama kali dia ditularkan melalui monyet, maka penyakit ini disebut sebagai monkeypox, Bremana. Oke, baik Bu, lantas bagaimana Bu cara penanganan awal bagi seseorang yang terdeteksi terkena cacar monyet ini Bu? Iya, jadi khusus untuk kondisi Indonesia hari ini, sebenarnya kasus pertama di tahun 2022 itu kita anggap selesai karena selama 1 tahun itu tidak terjadi penularan atau tidak terjadi perluasan penularan. Nah, tetapi yang menarik di tahun 2023 ini kasus yang terjadi saat ini itu bukanlah import
case. Kalau yang di tahun 2022 itu import case, maka yang di 2023 ini adalah penularan lokal. Itu artinya ada transmisi di lokasi tertentu yang kita belum bisa containment. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya terutama diarahkan kepada mereka yang memiliki gejala dan memiliki kontak erat dengan mereka yang positif monkeypox. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan apabila sudah memiliki gejala, maka dilakukan tes. Tesnya yang paling pasti adalah menggunakan PCR. Apabila positif monkeypox, maka dilakukan isolasi. Isolasi berlangsung tadi Pak Heru sudah mengatakan selama 3 minggu ya diisolasi, dan dilakukan investigasi. Investigasi itu kita mencari siapa-siapa saja kontak erat yang ada yang kontak dengan yang bersangkutan mulai dari masa inkubasi. Kontak-kontak erat ini dilakukan karantina. Nah, pencegahan yang utama hampir mirip dengan COVID-19, terutama adalah melakukan karantina, kemudian tidak menggunakan pakaian ya ataupun handuk bersama-sama, karena penularan itu terjadi karena penggunaan alat-alat atau bahan-bahan secara bersama-sama. Kemudian karena obatnya juga sebenarnya belum ada, walaupun beberapa negara Eropa menggunakan tecovirimat untuk mengurangi densitas atau kepadatan virus, tentu pengobatan utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh penderita ataupun kontak-kontak eratnya. Selama beberapa waktu sampai dengan gejala-gejala yang muncul itu hilang, maka setelah dia hilang bisa selesai pengobatannya. Nah, kemudian pengobatan yang lain sifatnya simptomatik atau sesuai dengan gejala. Kalau dia gatal, maka diberikan beberapa obat untuk mengurangi gatal. Dan bagaimana apabila terjadi keparahan? Pada beberapa bagian, pada beberapa orang bisa muncul keparahan, walaupun case fatality rate-nya sangat rendah, berkisar antara 0,1 sampai dengan 1% atau 1 dari 1000 penderita monkeypox ini bisa mengalami keparahan. Kalau terjadi keparahan atau perburukan, misalnya mengalami gangguan pernafasan, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi langsung dirawat di rumah sakit dan diberikan pengobatan secara simptomatis sesuai gejala yang ada. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, Yasmin. Ya, Bu Mas Dalina, kan ini sempat dinyatakan waktu itu sempat tidak ada kasus, kemudian dinyatakan oke lah hilang gitu cacar monyet. Nah, ini yang kemudian bisa membuat faktor ini ada muncul lagi kasus, kemudian sekarang katanya sudah ada 7 orang di Jakarta yang terkena cacar monyet. Ini kenapa, Bu? Apakah memang selama ini tidak terdeteksi atau memang ada bahaya laten yang dipunyai oleh beberapa orang ataupun beberapa sumber yang kemudian membuat penyakit ini muncul lagi sekarang? Munculnya penyakit ini menandakan masih ada sirkulasi virus di wilayah Bremanan. Jadi kita belum mampu secara total untuk mengendalikan persebaran virus ini. Yang dilakukan para epidemiolog di Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten kota biasanya melakukan investigasi dulu. Dari mana sumber penularan utama? Mencari sumber penularan utama ini adalah satu langkah untuk mencegah penularan yang lebih luas. Pada kasus-kasus yang kedua, ketiga, dan selanjutnya maka dilakukan prosedur sesuai dengan prosedur. Agak bisa dikurangin volumenya. Melalui prosedur yang sudah ditetapkan ya, SOP yang sudah ada. Kemudian memang kalau yang di 2023 ini karena sudah ada penularan lokal, maka teman-teman di lapangan harus bekerja lebih keras untuk bisa melakukan containment terhadap seluruh kasus yang ada supaya tidak terjadi penularan yang lebih banyak lagi, Bremana. Ya. Ibu, mungkin yang terakhir Bu, bagaimana tips untuk mencegah dari penularan cacar monyet ini? Mungkin pada saat COVID-19 kita sering menerapkan 3M ya Bremana ya. Nah, untuk cacar monyet ini sendiri apakah ada tips khusus Bu? Yang pertama tentu kita menghindari kontak dengan mereka-mereka yang memiliki gejala. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan gejala-gejala ruam kulit atau adanya vesikel, maka segera pergi ke layanan kesehatan untuk bisa mendapatkan kepastian apakah
tersebut bisa berada di permukaan yang jika seorang penderita memegang permukaan tersebut dan kemudian kita memegangnya juga, maka infeksi itu bisa mungkin terjadi pada diri kita. Dan selanjutnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan dan atau nutrisi yang baik. Saya kira itu cukup untuk kita mencegah dan terhindar dari monkeypox. Ya baik, terima kasih Ibu Mas Dalina selaku pakar epidemiologi biostatistik yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, sehat semua ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.